الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hafayu TV rahimani wa rahimakumullah, dan para eh, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca atau menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj, dan kita masih pada buku yang paling dasar, yaitu kita baca kitab Minhajul Firqatin Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, dan beliau berikan judul Ihdharu at-tawaghit. Ihdharu at-tawaghit, itu hati-hati atau waspada terhadap tagut, ya, terhadap tagut. Di sini beliau sebutkan definisi tagut. Huwa kullu ma'ubida min dunillah. Tagut adalah semua yang disembah selain Allah, itu namanya tagut. Jadi semua yang disembah selain Allah adalah tagut. Wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Dan dia ridha dengan hal tersebut. Jadi dia diibadahi dan dia ridha. Jadi misalnya Nabi Isa alaihi salam diibadahi, ya, oleh orang-orang Nasara, dipertuhankan, tapi dia enggak ridha. Ya kan? Demikian pula ibunya Maryam, ya, dia enggak ridha. Demikian pula dari orang-orang yang para nabi atau orang-orang yang saleh yang mereka disembah dan mereka tidak ridha, maka tidak dinamakan sebagai tagut. Tapi tagut itu semua yang disembah selain Allah dan dia ridha akan hal itu. Jadi dia suka kalau dia disembah, ya. Dia suka kalau disembah. Au matbu'in, atau yang ditaati, ya. Maksudnya ditaati dalam hal menyelisihi Allah dan Rasulnya. Jadi dia senang dengan hal itu. Ya, dia senang ditaati padahal menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini merupakan tagut. Iya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul agar mereka menyerukan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Kami telah mengutus pada setiap umat, ya, seorang rasul, maksudnya setiap generasi seorang rasul, an i'budullah wajtanibut tagut. Misinya adalah sembahlah Allah dan jauhi tagut. Jadi di sini kelihatan makna tagut. Disuruh menyembah kepada Allah dan dilarang dari menyembah tagut. Maksudnya disuruh beribadah kepada Allah dan tinggalkan syirik. Ya, dan tinggalkan syirik. Meninggalkan syirik yaitu meninggalkan tagut. Karena semua yang disembah selain Allah namanya apa? Tagut. Ya. Dan tagut itu, jadi tagut dari kata misalnya lamma tagal ma, tatkala air itu meluap, ya. Tatkala air itu meluap, berarti tagut itu artinya lewat batas. Jadi kalau banjir, ya, artinya air itu banjir meluap, nah itu artinya lewat batas. Nah, sama dengan tagut. Jadi tagut itu kan lewat batas, harusnya hanya Allah yang disembah, malah dia yang disembah, iya kan? Malah dia yang disembah. Ini namanya tagut. Jadi tagut itu banyak. Tagut itu banyak. Ya, hampir setiap kampung, setiap desa ada tagutnya. Entah itu pohon, entah itu penghuni, ya kan? Entah itu rumah, angker, dan semisalnya. Ya, banyak. Tapi ru'usuhum khamsah. Tapi tokohnya ada 5. Jadi tokoh tagut itu ada 5. Ya, tokoh tagut ada 5. Ya. Yang pertama adalah
syaitan. Ya, yang pertama adalah syaitan. Tentunya syaitan ini mengajak kepada kesyirikan. Ya, mengajak kepada kesyirikan, yaitu mengajak untuk menyembah dirinya. Syaitan itu tagut. Ya, tentunya ru'us atau pemimpin dari syaitan itu iblis. Yaitu iblis sebagaimana pemimpin manusia yaitu Adam alaihi salam. Demikian pula pemimpin dari kalangan jin, ya, dan syaitan dari kalangan jin yaitu iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yasin, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan." Bukankah saya telah mengambil janji terhadap kalian, maksudnya sudah ada perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, alla ta'budu asyaitan, agar kalian jangan menyembah setan. Jangan menyembah setan. Setan itu artinya dari kalangan jin, asalnya kan jin dan manusia. Jadi dari kalangan jin dan manusia. Jadi setan itu ada dari setan manusia, ada setan jin. Ya, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Ya, dari setan, jin dan manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwa syaitan yaitu yang menghalangi manusia dari kebaikan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya, ini yang pertama ya. Tentunya syaitan yang menempati urutan pertama dari syaitan itu iblis, yaitu iblis. Baik, yang kedua al-hakim al-zalim al-mughayyir li ahkamillahi ta'ala, yaitu hakim yang zalim. Hakim yang zalim yang merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakim yang zalim yang merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hukum undang-undang buatan manusia yang menyelisihi Islam, ya, yang menyelisihi Islam. Ini adalah uh, apa namanya? Termasuk tagut karena dia ditaati dan dia ridha padahal itu menyelisihi Quran, menyelisihi hadis. Ya, dia menyelisihi Quran dan hukum selain Allah itu macam-macam, ada hukum adat, ya, ada hukum suku, ya, ada hukum undang-undang buatan barat, ada hukum banyak, artinya seorang dia ridho dengan hal itu, ya, artinya dia senangi dilakukan padanya, diikuti, maka ini termasuk tagut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu, maksudnya punya sekutu bagi Allah yang membuatkan syariat dari agama yang tidak Allah izinkan. Maksudnya mereka bikin hukum yang tidak ada dalam Quran, dalam hadis, terus mereka terapkan hukum itu. Jadi dalam ayat ini Allah bertanya, apakah mereka punya Tuhan yang buatkan mereka aturan, ya kan? Sehingga mereka tidak pakai aturan Allah, tapi mereka pakai aturan apa namanya yang dibuat oleh manusia. Ya, padahal kita harus ketahui bahwa inil hukmu illa lillah. Ketahuilah bahwa hukum itu hanya milik Allah. Maksudnya tidak ada yang berhak menentukan hukum, menentukan syariat yang diikuti hukumnya dan diikuti syariatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya, aturan yang lain, hukum yang lain, undang-undang yang lain itu diterima kalau sejalan dengan hukum Allah, gitu ya. Kalau sejalan dengan hukum Allah. Kalau tidak, maka ini termasuk hukum tagut. Ini termasuk hukum tagut. Ya, dan hakim yang mengajak kepadanya dan dia ridho dengan hal itu, maka ini termasuk tagut. Taib. Jadi kesimpulannya yang kedua dari tokoh tokoh tagut, yang kedua adalah hakim yang zalim yang merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, tapi perlu saya ingatkan di sini ya, berkaitan dengan pemahaman Khawarij, ya, artinya jangan sampai uh, kita melihat uh, di negara kita misalnya, ya, tidak berhukum dengan hukum Islam, ya kan, ya, memakai undang-undang buatan Barat,
Ya, maka kita katakan bahwa eh, pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak mutlak dikatakan kafir. Ya, walaupun akan dibahas nanti bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu merupakan kekafiran. Ya, tapi sering kita jelaskan bahwa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam kondisinya. Ada karena dia tahu bahwa ini sebenarnya ya mestinya mengikuti Quran, mengikuti hadis, ya, tapi ya begitulah karena faktor hawa nafsu, ya kan, faktor politik, ya faktor dunia lah, faktor rupiah, ya maka dia ya bolehkan hal itu, maka ini tidak mengkafirkan, tapi tentunya ini dia diambang bahaya. Dikatakan dia kufur kecil, ya dia kufur kecil. Taib. Kemudian yang ketiga, al-hakim bi ghairi ma anzalallah. Idza ataqada adama salahiyati ma anzalallah. Hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, kalau dia meyakini bahwa hukum Allah itu sudah tidak pas, ya, tidak cocok lagi, ya. Au ajaza al-hukmu bi ghairihi, atau dia bolehkan hukum yang lain, ya. Dia membolehkan hukum yang lain. Maka ini termasuk kekufuran waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi maksudnya kalau dia meyakini bahwa Quran itu sudah nggak cocok, ya sudah ketinggalan zaman. Sekarang kan sudah modern, ya kan? Quran itu ya untuk zaman onta saja, ya kan? Ini waliyadzubillah, ini termasuk kekufuran. Ya, Islam ini berlaku semenjak Al-Quran berlaku semenjak diturunkan hingga dia diangkat kembali ke langit. Ya. Atau misalnya mengatakan bahwa ya kita mau berhukum dengan Quran atau dengan selain Quran ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Atau mengatakan bahwa dua-duanya bagus. Atau mengatakan bahwa apa namanya selain Quran lebih bagus. Atau mengatakan Quran paling bagus tapi boleh juga selain Quran. Ini semuanya sama, hukumnya adalah kafir. Hukumnya adalah kafir. Kenapa demikian? Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa tidak ada yang memutuskan hukum kecuali Allah. Tidak ada pembuat hukum, pembuat syariat kecuali Allah. Inil hukmu illa lillah. Ya, sesungguhnya hukum hanya milik Allah. Adapun hukum yang lain itu harus ikut terhadap hukum Allah. Ya, aturan yang lain harus ikut terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang halal, kita halalkan. Allah bilang haram, kita haramkan. Ya, Allah bolehkan, kita bolehkan. Allah larang, kita larang. Ini hukum yang lain harus ikut terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu yang mengetahui perkara gaib. Ya, sekarang ya kayak dukun, paranormal, ya, yang mengetahui perkara gaib. Ya, ya biasanya kan di sebagian daerah kalau misalnya mau menikah, ya kan datang ke orang pintar dulu, coba lihatkan calon saya ini gimana kira-kira nanti kalau sudah nikah nanti bersama dia kira-kira rumah tangga saya bagaimana, ya kan? Atau misalnya pergi merantau, sebelum berangkat ke rantauan dia pergi ke orang pintar dulu coba lihatkan bagaimana nasib saya nanti di rantauan orang, ya kan? Ini semuanya togut. Jadi bayangkan ya dukun ini dia ridho orang datang kepadanya bawa ini, tanya ini, dia ridho dengan hal itu. Ini togut, ya. Ini togut karena kenapa? Karena kan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah, ya kan? Perkara gaib itu tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku tahu perkara gaib, ini artinya lewat batas. Ya, itu namanya togo, lewat batas. Ya, karena yang namanya manusia tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Berarti kenapa dia tahu perkara gaib? Ya, bukan dia tahu semuanya, tapi sebahagian. Ternyata disebutkan dalam hadis para dukun itu dia kerjasama dengan jin. Dia kerjasama dengan jin, jadi jin itu dia mencuri berita di langit,
dia mencuri berita di langit, makanya di antara fungsi bintang adalah pelempar syaitan. Rujuman li syaitin, sebagai pelempar syaitan. Jadi disebutkan dalam hadits yang panjang bagaimana cara syaitan itu mencuri berita. Jadi mereka itu menumpuk, susun menyusun sampai ke langit, gitu ya, sampai ke langit. Jadi mereka itu bertumpuk, ya, satu sampai ke langit. Ya, kemudian yang di atas, ya, kan malaikat kan membawa wahyu, ya, membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka dengar-dengar di langit. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu pintu langit tidak begitu ketat, ya. Tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka pintu langit sangat ketat. Artinya banyak syaitan yang gagal untuk mencuri berita gaib. Ya, mencuri berita gaib. Ada yang sudah kelempar, ya, belum sempat dengar berita. Ada yang dapat berita, terus turun ke bawahnya, disampaikan lagi ke bawahnya, disampaikan ke bawahnya, terus disampaikan ke telinga dukun. Disampaikan ke telinga dukun, disebutkan dalam hadits, satu yang mereka dapat dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi campurannya lebih banyak, satunya benar, campurannya 100. Ya, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka dia campur dengan kedustaan dengan 100 kedustaan. Makanya di dukun itu, ini pintarnya syaitan ya, itu enggak pernah diambil pendalilan salahnya. Pasti benarnya saja. Pernah waktu itu dia bilang begini, benar apa yang dia bilang. Padahal tidak pernah bandingkan antara benar dengan salahnya mana yang lebih banyak. Pasti benarnya saja. Cocok dia bilang, waktu itu sebelum saya berangkat, saya tanya, dia bilang kau akan begini, 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 ya kan? Ternyata apa yang dia bilang benar. Nah, itu saya yang diingat. Ternyata kalau mau dicek dalam semua ramalannya, itu banyak yang meleset, ya, banyak yang meleset. Kemudian faedah yang kelima dari at-taghut, ya, tokoh taghut yang kelima adalah yang disembah oleh manusia. Yang disembah oleh manusia, semua yang disembah oleh manusia dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia ridha akan hal itu. Ya, jadi apapun yang disembah, entah itu benda mati atau yang hidup, ya, ya, maka ini adalah taghut. Jadi ini tokoh dari taghut. Yang pertama, syaitan, tentunya iblis, ya, tokohnya. Yang kedua adalah hakim yang zalim yang merubah hukum Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, ya, yang berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal, ya, dengan meyakini bahwa itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus atau sama-sama bagus atau boleh-boleh saja, ya, atau Quran sudah nggak bagus, ya kan, sudah nggak cocok. Ini semuanya taghut. Yang kelima yaitu semua yang disembah selain Allah, ya, apapun yang disembah selain Allah. Dan kalau misalnya itu yang hidup, ya, dia ridho dengan hal itu, makanya termasuk taghut, ya. Perlu kita ketahui bahwa menjadi orang yang beriman, menjadi seorang muslim, seorang mukmin, itu pantang dengan syirik, pantang dengan taghut. Karena ini pembatal keislaman, ya. Dia harus meninggalkan syirik, meninggalkan taghut, meninggalkan semua yang disembah selain Allah, ya. Dia meninggalkan semua yang disembah selain Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, la infisama laha, yang tidak akan terputus. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuh." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Taghut, ya, maksudnya dia kufur terhadap taghut.
maka haram harta dan darahnya. Maksudnya tidak boleh dibunuh karena dia seorang muslim, karena dia seorang muslim. Iya. Taib, selesai pembahasan togut. Jadi intinya togut itu adalah semua yang disembah selain Allah. Dan tokohnya ada 5, ya iblis, ya hakim yang zalim yang berubah hukum Allah, ya orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya yang meyakini bahwa selain hukum Allah itu mungkin sama bagusnya atau boleh-boleh saja atau hukum selain Allah itu lebih bagus, ya. Ini semuanya termasuk taugut. Ya, yang kelima yaitu yang apapun yang disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah taugut, ya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu an-nifaq. An-nifaq ya kemunafikan. Ya, an-nifaq artinya kemunafikan itu ada dua macam, ada an-nifaqul akbar, ada nifaq al-asghar, ada nifaq yang besar, ada nifaq yang kecil. Jadi kalau nifaq yang besar itu yang mengeluarkan dari agama, artinya seorang murtad karena nifaq itu. Ini penting ya kita ketahui supaya kita hindari. Ya, kita hindari. Nifaq asghar jadi sama dikatakan dia misalnya kufur asghar, kufur besar, kufur kecil. Gitu ya, sama dengan nifak akbar, nifak asgar, ya. Munafik yang besar dan munafik yang kecil. Ya, kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Bedanya kalau yang besar itu mengkafirkan, batal Islamnya. Kalau yang kecil itu dia hampir kafir, hampir batal. Artinya dia sudah diambang bahaya, hampir saja dia kafir. Jadi ini pembagian nifak, yaitu ada nifak yang besar, ada nifak yang kecil. Nifak yang besar itu bagaimana? Yaitu menampakkan Islam, ya dengan lisannya, dengan penampilannya, wa atiqad al-kufur. Ya, tapi menyembunyikan kekufuran dalam bentuk keyakinan. Ya, jadi keyakinannya kekufuran, sementara penampilannya keislaman. Ya, misal uh, mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mendustakan sebahagian yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua dari bentuk kemunafikan yaitu benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau benci dengan sebahagian syariatnya. Tidak usah semuanya. Sebahagian syariatnya dibenci, ini termasuk kemunafikan. Dan ini bukan nifak kecil, tapi nifak besar. Iya. Misal juga yang ketiga yaitu senang kalau Islam itu terkalahkan. Senang Islam terkalahkan, ya dia benci kalau Islam itu yang menang. Ya, benci kalau Islam itu yang nampak. Ya, tauhid mulai nampak, sunnah mulai nampak. Dia kepanasan, ya kan? Dia kepanasan, gelisah dia, gerah. Ya, ini termasuk dari sifat nifak dan nifak yang akbar, bukan nifak yang asgar. Ya. Dan kalau kita lihat tanda-tanda ini ya, waliyadzubillah, tentunya hal yang sangat berbahaya ya. Hal yang sangat berbahaya yaitu mendustakan Rasul atau mendustakan sebahagian yang datang darinya, ya, atau membenci syariat beliau atau sebahagian dari syariat beliau, ya, atau senang dengan kehancuran Islam, ya, benci dengan perkembangan Islam, tertolongnya Islam. Taib. Eh, dan orang yang munafik dengan nifak yang besar seperti ini, maka siksaannya nanti itu lebih keras daripada orang kafir asli. Daripada orang kafir asli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dasar neraka. Fid darkil asfal, di dasar yang paling asfal, yang paling dasar. Jadi ada dasarnya yang paling dasar sekali, itulah tempat orang-orang munafik. Ya, di dasar neraka.
Ya, jadi munafik dengan nifak yang akbar itu siksaannya lebih keras daripada orang kafir. Bahayanya lebih bahaya daripada kafir terang-terangan. Daripada kafir terang-terangan. Ya, karena kalau kafir terang-terangan jelas, artinya mereka kafir. Tidak, maksudnya mereka gentleman, artinya mereka nampakkan kekafiran mereka. Kalau munafik ini enggak, dia menampakkan keislaman, ya kan? Dan ini di zaman Nabi sudah ada. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Ya, sudah ada yang memperolok-olok Nabi, para sahabat. Ya, eh, tentunya di masa sekarang ini ya merupakan apa ya, teguran atau tahdzir, peringatan bagi kita semua untuk menghindari sifat-sifat ini. Iya. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir itu hanya dengan dua ayat. Ya, di surah Al-Baqarah mensifati orang kafir itu hanya dengan dua ayat. Sementara Allah mensifati di surah Al-Baqarah itu mensifati orang-orang munafik dengan 13 ayat. Bayangkan ya, untuk orang kafir hanya dua ayat. Adapun untuk orang munafik itu 13 ayat. 13 ayat ini pada awal-awal dari surah Al-Baqarah. Iya. Misalnya kalau kita lihat orang-orang sufi ya, tasawuf, ya, tentunya kita menghukumi manusia secara zahir. Kita tidak hukumi batinnya, bagaimana batinnya, ya kan? Hanya kan kita di sini diajarkan bahwa kalau batin seperti ini kan termasuk kekafiran, kan begitu ya? Walaupun kita menampakkan Islam, tapi kalau batinnya kita begini, ini merupakan kekafiran. Tapi kita kan nggak tahu bagaimana hatinya orang, iya kan? Yang jelas diajarkan seperti ini supaya kita jangan ya berhati yang seperti ini. Iya. Mereka kalau kita lihat, masya Allah dari sisi penampilan, ya mereka sholat, mereka puasa, ya tapi ini bahaya mereka lebih bahaya daripada orang kafir. Kok bisa? Karena mereka merusak akidah kaum muslimin. Karena mereka merusak akidah kaum muslimin. Ya, sehingga mereka membolehkan datang ke kuburan, maksudnya dengan nama ziarah kubur, ternyata bukan ziarah kubur, tapi mereka berdoa di kuburan. Mereka meminta kepada penghuni kubur. Itu dibolehkan oleh orang-orang sufi ya. Ya. Jadi ini termasuk syirik besar, bukan syirik kecil. Ini syirik besar. Ya, mereka meyakini bahwa Allah di semua tempat. Kalau ditanya di mana Allah, mereka nggak mau bilang di atas. Ya. Ini termasuk kesyirikan dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat. Ya, mereka menafikan ketinggian Allah. Mereka nggak mau bilang Allah di atas. Mereka menafikan ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Bahwa Allah di atas arsy-Nya. Ini kan menentang Quran dan hadis. Jelas Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, jadi apa namanya? Nifak yang seperti ini berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan. Ya, mendustakan Rasul, membenci syariat yang dibawa oleh beliau, semuanya atau sebahagiannya, senang dengan kekalahan Islam, ya, dengan kemenangan musuh-musuhnya, ya, benci dengan kemenangan Islam dan orang-orang kafir terkalahkan, ya. Taib. Kemudian nifak yang asgar, nifak yang kecil, ya itu nifak amalan. Jadi dia bukan keyakinan tapi amalan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misal kabarkan dalam hadis, "Idza ayatul munafik thalath." Tanda orang munafik itu tiga. Ya, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia selisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi kepercayaan, maka dia berkhianat. Ini dia perbuatan. Kalau tadi kan sebelumnya keyakinan. Ya, dia mendustakan Islam, ya. Dia membenci Rasul, dia membenci syariatnya, ya. Dia senang kalau tauhid itu sirna, dia senang kalau bid'ah itu nampak, kalau syirik itu nampak. Ini kemunafikan waliyadzubillah, nifak yang akbar.
Ya, nifak yang akbar. Ya, eee, apa namanya, eee, kalau ini dia sebatas amalan, misalnya di sini disebutkan dalam hadits, kalau dia berbicara, dia berdusta. Ini kan perbuatan ya, perbuatan, bukan berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Wa idza wa'ad, kalau dia berjanji, dia selisih janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi kepercayaan, maka dia berkhianat. Ya, ini perbuatan. Ya. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa." Ada 4, siapa yang padanya ada 4 sifat itu, maka dia munafik khalis, ya munafik yang murni. Ya, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Siapa yang punya perangai dari perangai yang apa namanya 4 itu, maka dia termasuk orang munafik sampai dia tinggalkan perangai itu. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia selisihi janjinya. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia mengadakan apa namanya? Perdamaian, perjanjian damai, ya maka dia curang. Dia yang selisihi perdamaian, ya. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bertikai, dia fajir, dia zalim. Iya, kalau dia bertikai dia zalim. Iya, dia berbuat fajir. Taib. Jadi ini munafik yang tidak mengeluarkan dari Islam, hanya saja ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Iya. Artinya dari dosa-dosa besar ini yang terbesar, yaitu syirik atau bisa dibilang nifak asgar ya, nifak yang kecil. Ya. Sebagian ulama membahasakan dengan kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi dia hampir kufur. Dikatakan dia dosa besar, ya, melebihi dosa-dosa besar yang biasa. Ya. Tapi alhamdulillah eh, pada sore hari ini kita sudah selesai dari menjelaskan tentang togut, ya, apa itu togut dan ada berapa tokoh dari togut, ya. Kemudian kenapa mesti meninggalkan togut ya, meninggalkan togut karena kita disuruh bertauhid. Sementara tauhid itu pantangan dengan togut. Ya, seorang bisa bertauhid kalau dia meninggalkan togut. Ya, seorang bisa bertauhid kalau dia meninggalkan togut. Kemudian pembahasan yang kedua tentang nifak, tentang kemunafikan, bahwa munafik itu ada dua macam, ada nifak yang besar, ada nifak yang kecil. Kalau yang besar ini berkaitan dengan keyakinan, ya benci dengan Islam, ya benci dengan eh, apa namanya Quran, dengan hadis, ya benci dengan syariat atau sebahagian syariat, ya senang dengan tersebarnya kesyirikan, ya kemudian terkalahkannya tauhid, ya terkalahkannya sunnah, senang dengan tersebarnya bid'ah. Makanya termasuk kemunafikan akbar, ya kemunafikan akbar waliyadzubillah. Ya, dan yang kedua nifak yang asgar, yaitu kemunafikan yang amalan, sebatas amalan, seperti kalau berbicara berdusta, ya, kalau berjanji menyelisihi janjinya, kalau diberi kepercayaan dia khianat. Ini termasuk bentuk kemunafikan, tapi nifak yang kecil. Tapi sekecil-kecilnya dosa nifak itu dia merupakan dosa besar, yang paling besar dari deretan dosa-dosa besar. Ya, termasuk syirik kecil ya. Syirik kecil ini di atasnya dosa-dosa besar. Ya. Insyaallah pembahasan berikutnya akan masuk di Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Wali-wali Ar-Rahman yaitu wali-wali Allah dan wali-wali setan. Karena sekarang wali itu macam-macam ya, artinya orang-orang sufi tentang wali ya, macam-macam. Kalau dia mimpi semalam ketemu nabi, ketemu ini, dia wali ya kan. Dia bisa sholatnya di Mekah, ya kan? Sholatnya di Mekah, keberadaan Indonesia, tinggal Indonesia, tapi setiap sholat di Mekah, dia itu wali, ya kan? Bisa sholat di atas daun, sholat di atas air, di atas daun alang-alang, ya kan? Di atas daun pisang, itu dia wali, ya.
dia bisa menghilang, ya, dia bisa tahan hujan, dia wali. Jadi artinya memang perlu untuk, apa namanya, menampakkan sebenarnya siapa wali yang sebenarnya. Maka dibawakan di sini, judul yaitu wali Allah dengan wali setan. Siapa itu wali Allah dan siapa wali setan. Ya, kalau dilihat, kuburannya dibangunkan kubah, banyak yang datang karena dia kuburan wali, ya kan. Dia ini wali, ya kan. Ini vonis-vonis atau memberikan gelar. Ya, orang-orang awam berikan gelar ini wali, terlalu bergampangan. Maka kesimpulannya wali itu cuma dua, wali Allah atau wali setan. Wali Allah atau wali setan. Dan insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, juga di sini bahas tentang khurafat, ya bukan karamah. Ya, jadi ada yang bilang karamah, ternyata itu khurafat, ya, ternyata adalah khurafat. Taib wallahu taala alam. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.